Apa? Selamat sore, salam Ngobras 06 Selamat sore, Pak. bersama RW 06 yang merupakan bagian dari program Jam Belajar Masyarakat ya JBM. JBM 06 kami kemas dalam bentuk ngobras, ngobrol asik. Sesi ketiga, sudah 2 sesi sebelum kita melaksanakan sesi yang ini. Untuk sesi ketiga ini kita akan membahas atau topik kita adalah keluarga tangguh. Ya, apa dan bagaimana yang dimaksud dengan keluarga tangguh? Apakah ini nanti ada kaitannya dengan apa yang sedang kita jalani atau sedang kita hadapi selama setahun lebih ini ya, COVID-19 atau hal yang lain, kita akan ditemani atau kita akan berbincang bersama narasumber kita pada sore hari ini, yaitu adalah Mbak Sinta, Mbak Septiana Sintauri. Bukan Sianturi ya. Bukan. Mbak Septiana Sianturi. Untuk itu, tanpa memperpanjang waktu, Mbak Sianturi, Mbak Sinta, saya mohon untuk memperkenalkan diri. Baik, Bapak. Silakan, Mbak Sinta. Oke, selamat sore, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Sinta. Nama lengkapnya Septiana Sintauri, memang, tapi biasa dipanggil Sinta. Sehari-hari saya bekerja di SIP Indonesia, yang berada di RW 6 ya Pak ya. RW 06, Pak. Betul. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan berbagi atau ngobrol tentang keluarga tangguh, yaitu keluarga tangguh. Lebih spesifiknya adalah keluarga tangguh bencana ya. Jadi apa dan bagaimana keluarga tangguh itu kita akan bahas. Mungkin bisa minta tolong operator untuk langsung saja Pak, atau gimana ini Pak? Langsung kita. Boleh ya. Jadi terima kasih Mbak Sinta. Jadi memang acara kita pada sore hari ini terselenggara atas dukungan Yayasan SHIP Indonesia ya, yang sudah berkarya di lingkungan kita. Setidaknya warga RW 06 itu sudah mengenal SHIP Indonesia ini lebih dari sekitar 2 dekade ya, 2 dekade. Jadi misalnya membayangkannya, kalau pas SHIP datang itu ada yang lahir pada saat SHIP datang ke sini, hari ini sudah kuliah. Dekade, sekitar 2 dekade SHIP berkarya atau mengabdi di lingkungan RW 06, maksudnya hadir di sini ya, meskipun pelayanannya jauh menjangkau seluruh Indonesia. Dan ternyata bukan tentang COVID ya Mbak ya? Bisa diterapkan untuk COVID begitu, juga Bapak. Iya, tapi untuk itu lebih panjang lebarnya, lebih lengkapnya, Mbak Sinta akan pegang waktu dan tempat pada saat ini. Silakan Mbak Sinta untuk memulainya. Baik, terima kasih. Langsung saja, jadi kita akan membahas tentang keluarga tangguh. Apa dan bagaimana keluarga tangguh itu? Jadi sebenarnya keluarga tangguh itu dimaksudkan agar keluarga itu, kita kan masing-masing punya keluarga ya Bapak ya. Betul, ya. Bahwa
keluarga itu harus berpengetahuan. Jadi mengetahui tentang ancaman bencana yang ada di sekitar kita. Baik itu berupa bencana alam ataupun bencana bahkan pandemi juga untuk saat ini gitu kan. Dan serta resikonya. Dan juga tahu bagaimana mencegah bencana itu terjadi. Jadi sesuatu kejadian dikatakan sebagai bencana itu jika terdapat atau ada korban. Namun ketika itu tidak ada korban, baik korban jiwa ataupun korban material, itu dianggap sebagai kejadian saja. Misalkan katakanlah ada angin, puting beliung gitu ya Pak ya. Namun tidak ada kerusakan ataupun tidak ada korban jiwa. Jadi sering terminologinya kita menyebutnya adalah kejadian puting beliung. Namun ketika ada korban, itu disebutnya sebagai bencana. Seperti itu. Nah, Mbak Sinta. Iya. Keluarga kok tanggap bencana itu bagaimana? Tangguh, Pak. Tangguh Jadi bencana. Tangguh bencana. Iya, tangguh itu maksudnya adalah jadi sebuah keluarga itu bisa menghadapinya ataupun mengatasinya ataupun juga siap siaga jika terjadi bencana. Begitu Bapak. Jadi ketangguhan itu bukan lebih ke daya lenting atau daya biar keluarga itu kalau misalkan ada ancaman bisa menghindari ataupun mengurangi biar tidak menjadi korban gitu Bapak. Gitu. Ya. Jadi setelah mengetahui adanya resiko ataupun ancaman, juga setiap anggota keluarga itu sadar bahwa ketika kan kita tinggal di wilayah yang di Indonesia ya Pak, terutama di Indonesia kan hampir semua wilayah itu rawan bencana ya, seperti di Jogja katakanlah. Iya. Di selatan ada laut, Samudra India. Betul. Di utara ada Gunung Merapi yang sangat aktif ya Pak ya. Nah itu kita harus sadar bahwa memang kita berada di lingkungan yang rawan bencana. Bahkan juga pernah terjadi gempa yang besar waktu gempa Bantul ya Pak ya. Dan Gunung Merapi juga pernah yang besar yang 2010 itu. Ya makanya kita harus sadar bahwa memang kita hidup di lingkungan yang rawan bencana. Sehingga kita harus tahu caranya untuk menghindari atau tanda-tandanya kalau misalkan katakanlah Gunung Merapi mau erupsi itu tanda tanyanya apa atau siapa yang mengumumkan itu kita harus tahu gitu ya Pak ya biar bisa mengevakuasi diri lebih dahulu ataupun mempersiapkan hal-hal yang bisa menyelamatkan diri kita. Iya. Tapi kalau ngomong-ngomong soal bencana, kita pasti namanya juga bencana ya. Iya, Bapak. Itu mesti skalanya kayak begitu. Nah, itu keluarga bisa apa, Mbak? Salah satunya adalah mempersiapkan diri, Bapak. Untuk gitu. Bisa di slide selanjutnya, Mas. Jadi ini statistik ya bahwa dalam sebuah bencana itu presentasi seseorang itu bisa selamat itu yang paling besar adalah dengan menyelamatkan diri. Yang kedua adalah dengan ditolong keluarga. Yang ketiga adalah ditolong teman atau tetangga. Yang keempat ditolong orang lewat. Yang kelima baru di bantuan dari regu penyelamat. Jadi memang untuk menyelamatkan diri kita harus mulai dari diri kita sendiri, keluarga, dan orang di sekitar kita ataupun tetangga. Kalau di sini RT, RW gitu ya Bapak ya. Cukup besar juga ya presentasinya Mbak. Iya. Jadi memang misalkan terjadi katakanlah gempa. Kan bangunan ya sebaiknya memang semua rumah itu harus tahan gempa. Betul. Tapi pada kenyataannya kan
belum semua rumah di lingkungan kita itu bersertifikasi tahan gempa. Nah, yang apa namanya, yang bisa menyelamatkan diri itu kan diri kita sendiri dulu. Yeah. Baru nanti dibantu keluarga ataupun tetangga gitu kan Pak. Seperti waktu 2006 itu juga saya mengalami sendiri ya waktu itu. Iya, itu kita semua ya. Penyintas kita semua. Penyintas gempa kan Pak. Itu benar-benar saya lari duluan, terus bapak saya juga lari duluan. Nah, baru waktu itu memang adik saya itu masih kecil gitu, belum sempat keluar. Jadi sempat apa namanya, jatuh di dalam rumah gitu. Untungnya sih nggak roboh ya rumahnya. Jadi habis semua keluar, baru kita melihat sekitar kan. Ternyata simbah yang tetangga saya tuh belum keluar gitu kan. Terus kami mencoba apa namanya, membantu untuk keluar karena simbahnya itu nggak bisa jalan gitu Pak, jadi harus merangkak kan. Jadi kan memang apa namanya, mulai dari diri kita, terus keluarga, lalu tetangga yang akan menolongnya gitu kan. Bisa di next slide. Jadi untuk mempersiapkan kesiapsiagaan keluarga itu, pertama yang kita harus lakukan adalah mengetahui ancaman dan peringatan dini. Yang kedua adalah rencana kesiapsiagaan keluarga. Lalu yang ketiga adalah jalur evakuasi, mengetahui jalur evakuasi. Lalu yang keempat adalah titik kumpul. Yang maaf itu salah ketik ya. Yang kelima adalah rencana bersama RT atau RW atau tetangga atau komunitas. Jadi langsung next slide. Mengetahui ancaman atau peringatan dini. Jadi sebaiknya semua anggota keluarga itu mengenali dan memahami ancaman bencana yang ada di sekitar kita, baik itu gempa bumi, erupsi Gunung Merapi, longsor, banjir, kebakaran, angin atau topan atau badai. Kalau di lingkungan sini sendiri yang pernah terjadi apa saja, Bapak? Ya kecuali gempa besar itu jelas itu yang jelas tercatat dalam sejarah. Kalau belum lama ini, baru saja ya belum lama ini itu terjadi angin puting beliung ya, angin topan, topan yang cukup berdampak khususnya di lingkungan RW 06 dan sekitarnya. Ya. Kalau banjir gitu? Belum ya Pak? Kalau banjir tidak di wilayah-wilayah tertentu, terutama di sekitar aliran sungai ya, di sekitar aliran sungai, saya sering mendengar persiapan informasi dari percakapan tentang persiapan dari satgas-satgas yang menyiapkan untuk pelayanan ke keluarga di sepanjang daerah aliran sungai. Iya. Iya. Jadi memang kita harus semua anggota keluarga memahami ya apa saja resiko apa saja yang biasa atau mungkin terjadi di wilayah kita. Yang jelas kalau gempa bumi, kita hampir semua wilayah Indonesia rawan gempa bumi ya. Gunung Merapi juga. Kalau tsunami kalau di wilayah sini saya rasa nggak jauh ya, terlalu jauh untuk ke laut ya. Kecuali tempat saya itu lumayan dekat itu. Tempat Mbak Cinta mana? Serandaan. Oh, Serandaan. Iya. Terus kebakaran pernah terjadi nggak Bapak? Kebakaran, kalau kebakaran besar, saya pribadi tidak pernah mendengar ya. Mungkin ada, tapi saya tidak mendengar. Oh ya. Ya. Ya semoga tidak terjadi ya. Amin. Dan juga angin itu. Jadi tanda-tandanya seperti apa? Kalau gempa kita mungkin nggak bisa memprediksi, tapi kalau erupsi gunung berapi itu kan pemerintah melalui PVMBG itu kan selalu mengumumkan bahwa terutama untuk yang di Jogja itu kan gunung Merapi ya. Kenaikan status seperti sekarang kan statusnya masih siaga ya, walaupun memang erupsinya
besar atau tidak sebesar waktu 2010. Nah, kita harus mengetahui info tersebut itu harus valid. Jangan sampai di WhatsApp grup warga tersebar hoax gitu-gitu, jangan sampai juga gitu kan. Karena hoax itu juga berbahaya karena membuat panik kan, jadi perlu dihindari. Tapi gini Mbak, kalau misalnya dari saluran resmi itu ini kok tidak ada muncul pengumuman apa-apa, tapi sudah saling silang ya tadi WhatsApp grup itu ada peringatan ini, peringatan itu kita menyikapinya bagaimana Mbak? Akan lebih baik untuk menghubungi lembaga yang berkepentingan. Misalkan kalau untuk Merapi ke PVMBG itu, ataupun sekarang kalau di masing-masing kabupaten dan provinsi kan ada Pusdalop BPBD itu ya Pak, yang kayak di sini deket Amongrogo itu ya Pak ya. Itu kan mereka juga ada kontak senternya, bisa dikonfirmasi ke sana apakah benar seperti ini ataupun terjadi seperti ini, apakah info ini valid gitu-gitu. Bukan malah di-share ya. Iya, jangan di cross check dulu baru di-share. Kalau belum terverifikasi, lebih baik nggak usah di-share dulu gitu kan. Ya. Dan sekarang juga media sosial cukup lembaga-lembaga pemerintah juga punya media sosial kan. Iya, betul, ya. Kita bisa kirim email ataupun kalau di Instagram gitu-gitu kan ya Pak, ada message gitu, bisa postingan rutin ya. Iya, bisa nanya langsung juga kan ke akun-akun mereka. Lalu itu ya, selanjutnya adalah memahami peringatan dini dari masing-masing ancaman. Jadi paham tanda-tandanya, seperti kalau teman-teman di lereng Merapi itu biasanya sudah tahu tuh kalau Gunung Merapi itu mau erupsi, hewan-hewan pada turun, macan sudah turun gitu. Ya, terus pohon empring Pak? Bambu gitu-gitu pada pecah gitu loh Pak, karena panas kan. Oh begitu ya. Itu salah satu tanda-tanda. Saya juga diceritain sih, Mbak, kalau kita tuh udah udah tahu kalau erupsi bakal terjadi, itu salah satunya hewan-hewan pada turun, terus lalu pohon bambu itu sudah pada pecah gitu, terus ya jelas ada peringatan dari PVMBG itu untuk segera mengevakuasi diri gitu. Lalu mengikuti arahan dari pemerintah, jangan sampai kayak yang 2010 dulu, pemerintah sudah menyuruh teman-teman yang di lereng Merapi untuk turun, tapi masih ada yang memilih untuk tinggal di rumah, akhirnya terjadi erupsi besar dan menjadi korban gitu. Jangan sampai. Lalu mengakses sumber informasi resmi dan valid. Itu sangat penting. Biar apa? Biar tidak menyebarkan berita bohong atau hoax yang akan memperparah keadaan. Jadi kita biasanya kalau terjadi bencana ataupun ancaman kayak gitu tuh kita kan panik ya. Nah, jangan sampai panik itu malah dimanfaatkan orang lain gitu kan Pak. Kita reaksi normal itu cari tahu. Cari tahu ternyata beritanya berita bombastis begitu. Kadang-kadang ya serba salah ya. Memang harus pintar-pintar memilih informasi. Selanjutnya, adalah rencana kesiapsiagaan keluarga. Jadi akan lebih baik kalau setiap keluarga itu mempersiapkan rencana kesiapsiagaan keluarga. Rencana kesiapsiagaan ini sendiri antara lain mengetahui cara melindungi diri jika terjadi bencana. Jadi baik ayah, ibu, anak-anak itu harus tahu kalau ada gempa harus kemana, harus gimana, harus lari, harus berlindung di bawah
meja atau seperti apa gitu, harus semua anggota keluarga harus tahu gitu ya Pak ya. Nah, yang selanjutnya adalah mengenali bagian rumah yang dapat dijadikan sebagai pelindung. Ya tadi misalnya terjadi gempa, apakah bisa memakai kolong apa ya? Kolong meja ataupun kolong tempat tidur untuk berlindung gitu kan. Yang selanjutnya lagi menghindari bagian rumah yang membahayakan. Kadang kan kita ada almari, dinding. Nah, itu sebaiknya penempatannya itu diatur sedemikian rupa tidak menyebabkan bahaya ketika terjadi gempa. Katakanlah kita punya kita punya pajangan ataupun apa sih Pak itu kalau tinggi-tinggi ya ditaruh di tinggi-tinggi vas-vas bunga gitu, itu kan berbahaya sebenarnya kan kalau terjadi bencana gitu ya. Nanti ketika ada goncangan itu malah menimpa kita dan kita terluka gitu kan. Terus yang selanjutnya adalah mengetahui jalur evakuasi yang telah disepakati. Jadi misalkan kita di ruangan ini di lantai 2 ya Pak ya. Ini kita kalau terjadi bencana kita turunnya lewat mana? Lewat sana atau lewat pintu sini atau gimana gitu, harus disepakati bersama itu. Yang paling aman yang mana, yang paling cepat yang mana gitu. Lalu menyepakati titik kumpul. Titik kumpul itu setelah kita mengevakuasi diri, kita akan berkumpul di suatu tempat yang aman gitu kan. Nah, itu disepakati di mana, apakah di lapangan, di halaman rumah, di halaman belakang, ataupun di halaman depan, atau di jalan. Dipastikan bahwa titik kumpul ini tidak di bawah pohon, tidak di bawah bangunan yang reot gitu. Kalau terjadi gempa kan biasanya ada yang rusak terus reot gitu-gitu kan. Itu harus dihindari. Lalu selanjutnya menyiapkan perlengkapan darurat untuk keluarga, atau kita sering menyebutnya tas siaga bencana itu. Iya, pernah dengar tasnya. Isinya ada makanan ini ya yang awet gitu, terus minum, lalu snack, lalu P3K, center seperti itu. Yang selanjutnya lagi adalah mencatat nomor penting setiap anggota keluarga. Nomor penting darurat, misalkan kan kayak polisian, ambulan, lalu dinas kebakaran ya. Ya, dinas kebakaran seperti itu. Dan juga nomor penting terkait aktivitas. Bisa saja gini, Bapak. Katakanlah gempa ya. Gempa itu terjadinya siang hari. Misalkan Bapak sedang bekerja, anak sedang sekolah, ibu sedang di rumah atau ke pasar. Nah, ketika seperti itu, bagaimana keluarga mencikapinya gitu kan? Katakanlah lumayan besar gitu ya, gempanya. Pasti kan masing-masing mengevakuasi diri itu. Nah, kita harus mempersiapkan itu nomor-nomor penting. Katakanlah si anak sekolah di SD, kita harus menyimpan nomor dari wali kelas si anak, ataupun misalkan anak di penitipan anak sama pengasuh gitu ya Pak ya. Itu kan kita harus tahu bahwa anak juga aman bersama guru atau pengasuhnya, ibu juga aman di rumah ataupun di pasar, bapak juga aman di tempat kerja gitu kan. Dan setelah masing-masing mengevakuasi diri, katakanlah bapak kerjanya di Jakal, ibu rumahnya di sini, anaknya sekolahnya di mana ya, Mandala Krida gitu kan, sudah jauh kan. Pasti kalau terjadi bencana kan rada jalan juga pasti ramai gitu ya Pak ya. Jadi untuk mau pulang gimana, mau jemput istri dulu atau jemput anak dulu gitu harus disepakati itu seperti itu. Kadang mungkin hal seperti ini nggak terpikir oleh keluarga-keluarga kita gitu kan. Kalau gempa di malam hari ataupun pagi hari kayak yang 2006 itu masih di rumah ya, jadi lebih enak untuk
evakuasi ya evakuasi bareng. Tapi kalau pas satu kerja, satu di rumah, satu sekolah itu PR tersendiri sebenarnya buat kita. Dan yang selanjutnya adalah menyimpan dokumen penting beserta salinannya. Akan lebih baik kita mempunyai fotokopian dari dokumen-dokumen penting kita dan dokumen berharga, misalnya kayak KK, buku tabungan, KTP, terus lalu akta tanah, akta ya ijazah seperti itu. Itu kan biasanya sudah kita simpan dengan baik, Mbak. Iya, mungkin ada yang belum menyimpannya, Bapak. Jadi sebaiknya memang disimpan di tas yang aman. Jadi tas khusus ya. Akan lebih baik memang satu atau dua tas aja gitu kan. Jadi terpusat begitu. Iya. Jadi ketika nanti katakanlah kita memang nggak berharap ada gempa. Misalkan mau mengevakuasi itu tinggal bawa aja kan satu tas saja, tidak perlu bawa banyak barang gitu kan. Itu beserta salinannya. Takutnya kadang kita mikirnya yang penting mengevakuasi diri dulu. Tapi ternyata tas itu tertinggal. Ya sudah, yang penting kita punya salinannya sehingga nanti misalkan ada proses-proses bisa mengurus itu kan kita punya salinannya gitu kan. Itu yang selanjutnya. Oh ya, sebagai tambahan, sudah selayaknya kita semua keluarga itu membangun atau membuat bangunan yang aman dari bencana. Contohnya ya bangunan tahan gempa, lalu misalkan membangun rumah ya jangan di lereng lereng gunung yang rawan longsor juga, yang juga di tepi sungai yang terlalu dekat sungai nanti takutnya banjir juga seperti itu. Jadi memang perlu dipersiapkan rumah yang memang aman dari ancaman bencana. Terus menyediakan cadangan bahan makanan atau bahan pokok. Ini berlaku juga saya rasa untuk pandemi ini ya. Kita nggak tahu nih, bisa saja kita tertular gitu kan Pak, dan harus mewajibkan kita untuk isolasi mandiri gitu kan. Nah, ketika kita sudah punya cadangan bahan makanan kan isolasi mandiri itu juga tidak merepotkan kita untuk gimana nanti makannya, gimana nanti besok makan apa gitu. Ya memang kalau yang saya tahu itu banyak ya yang warga itu membantu terus menyediakan bahan makan untuk teman-teman yang isolasi gitu kan. Tapi kalau cocok gitu kan Pak. Kalau kita punya cadangan sendiri kan kita pasti tahu, oh saya suka makanan ini jadi saya nyetoknya ini gitu. Tidak jaga ya. Iya. Ya memang kalau yang kayak sayuran memang nggak bisa disimpan lama, tapi paling nggak ya beras, minyak gitu kan pasti punya gitu kan. Lalu tata letak perabot rumah tangga, ya kayak tadi yang guci-guci, pajangan-pajangan yang atau kita punya anak kecil balita gitu kan kadang suka manjat almari itu ya Pak ya, takutnya kan ambruk ketika dipanjat. Nah itu sebaiknya kan kayak diikat dengan tembok gitu kan Pak, biar stabil ya. Iya, ketika ada goncangan nggak ambruk gitu. Lalu pembagian tugas antar anggota keluarga. Jadi akan lebih baik jika katakanlah di satu keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak. Yang satu sudah SMA, yang satu masih SD katakanlah. Ketika terjadi bencana, si ayah misalkan bertugas untuk menyelamatkan atau membawa tas yang berisi dokumen-dokumen penting. Lalu ibu
tugas untuk membawa tas yang berisi makanan pokok yang tadi, yang tas siaga bencana tadi. Nah, anak yang besar membantu anak yang kecil untuk evakuasi diri. Seperti itu harus ada pembagian tugas gitu. Jangan sampai yang kamu aja. Jadi endingnya nggak ke bawah semua tas-tas itu gitu kan. Juga perlu diperhatikan adalah lansia, disabilitas, ibu hamil, anak-anak, dan bayi. Kalau lansia kan kadang ada ya yang sudah nggak bisa jalan ataupun yang terbaring. Kesulitan ya. Kesulitan jalan. Itu kalau terjadi bencana gitu kan harus dibantu untuk evakuasinya seperti itu. Lalu juga disabilitas dan ibu hamil kan pasti nggak mungkin lari gitu kan Pak. Anak-anak dan bayi juga untuk kadang kalau terjadi gempa gitu kan semua kan ribut gitu, malah nangis gitu kan, malah rewel gitu, takutnya malah mengganggu kita untuk evakuasi kan. Oke, kita juga bisa mengetahui resiko bencana di sekitar kita itu melalui sebuah aplikasi, Bapak. Jadi aplikasi yang ada di HP. Oh. Di Google Google Play Store. Play Store ya. Itu kita bisa cari Inaris. Itu kita tinggal pasang download gitu terus. Itu isinya apa, Pak? Jadi kita bisa mengetahui resiko-resiko yang ada di sekitar kita. Jadi nanti lebih ke kayak banjir, COVID gitu-gitu ada di situ, Bapak. Jadi di lokasi misalnya saya buka di Sapen, saya buka di Jogja atau di Sapen begitu. Di sekitar kita ada resiko ya bukan ada. Kalau jadi memang kalau ngomongin bencana atau kejadian-kejadian seperti itu tuh kita bilangnya amit-amit ya maksudnya. Tapi begini, Mbak, kalau ini kan kita ngomongnya pas suasana aman, tentram, terkendali, dan kita ngomongnya nanti dibagi tugas Bapak begini, Ibu begini, itu karena suasananya begini gitu. Oh tidak, saya tidak setuju, seharusnya begini gitu. Malah kita bisa berbantah-bantahan misalnya itu. Tapi pas dul ada kejadian, amit-amit ya Mbak ya. Dulu ada kejadian itu ya tentu saja yang ada di kepala kita akan buyar semua itu supaya kembali ke judul acara kita sore hari ini, kita menjadi tangguh itu kan tidak mungkin kita apalkan ya, maksudnya hal itu kalau bencananya kebakaran terus supaya kita memiliki kebiasaan seperti itu bagaimana? Ya memang harus dibiasakan itu ya Pak. Sesuatu itu kalau nggak dibiasakan kita akan lupa gitu kan Pak. Makanya. Yang pertama memang direncanakan dulu. Kita akan berdiskusi dengan masing-masing anggota keluarga ya Pak. Siapa melakukan apa itu tadi, terus tanggung jawabnya masing-masing sudah dibagi gitu kan. Nanti kalau terjadi bencana kita ngumpul di katakanlah di Mandala Krida gitu, sudah disepakati. Ketika nanti kamu dari sekolah, Bapak dari kantor, Ibu dari rumah akan ngumpul di situ. Nah, itu disepakati dulu. Jadi direncanakan dulu, disepakati, lalu dipraktekkan. Nah, cuman selama ini belum banyak keluarga yang mempraktekkan itu gitu loh Pak. Yang belum. Jadi kayak simulasi gitu Pak, simulasi. Jadi. Iya nanti kan misalnya kita ayo itu simulasi bencana terus gitu tetangga lewat dong opo gitu ya, kan memang kayak itu ya yang menjadi. Padahal itu penting ya. Iya. Yang menjadi kayak kita tuh udah mempersiapkan tapi enggan untuk membiasakan karena dianggap aneh oleh tetangga. Nah, biar nggak dianggap aneh,
kita meraktekinnya bareng-bareng Pak, satu RT Oh sekalian iya, atau satu difasilitasi, RW. mungkin difasilitasi RT, Ya. Pak RT atau pengurus RT yang lain atau Bener pengurus Bapak. RW itu memfasilitasi. Iya betul, kalau kalau jadi- nggak bareng-bareng, ibaratnya kayak sapu lidi kita, ya yang selama cuma kita gitu kan iya, Pak. Tapi yang lain entah gitu kan. Ini stafanya Roma. Jadi menurut saya memang akan lebih baik kita nggak sendiri, tapi kita juga mengajak tetangga-tetangga kita untuk melakukan hal yang sama biar kita sama-sama selamat gitu kalau terjadi bencana. Betul, iya juga misalnya kalau soal secara lingkungan ya, secara lingkungan tidak terlalu jauh dari kita ya, karena setelah di luar keluarga itu RT, kemudian RW ya, kemudian desa gitu-gitu ya desa, biasanya. Ya. Nah, mungkin secara lingkungan kita sering melihat jalur evakuasi itu kan jelas bukan level keluarga untuk menyiapkan itu ya. Iya, betul. Oke, kita bahas nanti habis ini Pak. Jadi ini salah satu gambar ini salah satu cara untuk mempersiapkan. Jadi salah satunya kita mempunyai aplikasi yang memberi warning ataupun peringatan. Kalau gempa itu kita bisa pasang BMKG itu Pak, info BMKG di Play Store ada gitu kan. Terus tadi membuat perencanaan tadi yang siapa harus kemana, ngapain kayak gitu tadi. Terus juga perlu menyiapkan tabungan Bapak, walau gimana pun. Kadang gini, kalau dulu ya saya waktu gempa 2006 itu, tempat saya memang tidak terlalu parah dampak gempanya. Cuman kami ya nggak ada bahan makanan untuk dimakan karena pasar tutup gitu kan. Iya betul. Cuman kita juga harus makan. Ya bisanya kan pakai uang ya. Akhirnya waktu itu karena ayah saya kerjanya di Kulon Progo, ketika ayah harus bekerja itu belanja di Kulon Progo kan nggak terlalu terdampak. Jadi belanjanya di sana baru dibawa pulang. Jadi tetap harus menyediakan uang tabungan ya untuk istilahnya emergency gitu. Iya kalau tabungan. Mengandalkan ATM kadang kan ini Pak, jaringan listrik mati. Kita ngambil uangnya gimana kalau di mana-mana mati gitu kan. Jadi tetap harus tetap ada cash, bawa cash seberapa lah, nggak perlu banyak tapi cukup gitu. Lalu mempraktekkan emergency drill itu, evakuasi itu tadi, sebaiknya memang bareng-bareng biar nggak dianggap aneh. Itu ngapain keluarga Pak Bowo kok lari-lari ya gitu kan. Tapi kalau satu RT gitu kan, oh ya kita katakanlah besok hari Minggu kita akan bersama-sama simulasi gempa di RT kita, terus ya siapa melakukan apa gitu. Bahkan kita nanti bisa membagi peran Bapak di RT itu, misalkan si Bapak sebagai dokter, tetangga Bapak ada yang sebagai perawat, lalu tetangga yang lain ada yang bekerja sebagai juru masak gitu, ibu-ibu biasanya kan ya. Nah nanti ketika harus evakuasi, kita kan bisa membagi tugas. Oke, Pak Dokter coba ini merawat teman-teman yang terluka, lalu dibantu ibu-ibu perawat atau siapa, lalu ibu-ibu yang bisa masak bertugas di dapur umum untuk menyediakan masakan atau makanan untuk warga kita gitu, seperti itu. Lalu komunikasi, kalau sekarang kan hampir semua anggota keluarga pasti punya handphone ya, jadi harus bisa dihubungi paling tidak gitu kan ketika setelah terjadi bencana.
Lalu dokumen harus diselamatkan juga. Perencanaan dengan tetangga seperti yang tadi yang kita bahas. Lalu pastikan bahwa rumah kita tuh aman, bangunannya aman. Terus misalkan mau bikin apa ya, ornamen ataupun aksesoris rumah itu ya jangan asal bikin, tapi pastikan itu juga aman, nggak akan menimpa ataupun gimana. Terus misalkan kita punya tanaman-tanaman, kita kan ini lagi apa ya, hits gitu ya Pak, tanaman-tanaman gitu. Iya nggak apa-apa sih digantung, tapi pastikan itu juga nggak akan menimpa siapapun gitu. Terus mengetahui jalur evakuasi, mempunyai apa, cadangan makanan, dan terlibat dalam komunitas, dan juga dokumen serta benda-benda yang ada di rumah itu. Saya sedikit bingung ini sebenarnya. Biasanya kalau kita evakuasi itu rumah kan kosong gitu. Katakanlah kayak teman-teman yang di Merapi, mereka kan mau nggak mau harus turun. Nah, gimana memastikan bahwa rumah mereka tetap aman? Siapa yang kunci? Gitu-gitu tuh kadang nggak terpikir Bapak, ketika terjadi bencana beneran pasti nggak terpikir gitu. Cuman kadang juga ada yang memanfaatkan hal seperti itu untuk mencuri dan sebagainya gitu kan. Jadi perlu mengamankan itu. Oke, selanjutnya ini contoh aja ya. Contoh jalur evakuasinya seperti apa, terlalu kecil memang, tapi nanti ini kita bikin sendiri. Iya, sebaiknya dibuat sendiri nanti, Pak. Mungkin dipraktekkan bersama warga di RT. Jadi ini dari buku, saya ambil dari buku yang dari BNPB. Kita perlu menyepakati jalur evakuasi, katakanlah dari rumah Bapak yang ada di sini misalkan. Nanti evakuasi kemana? Ke jalan atau mau ke mana ya yang paling aman? Ke Balai Yasa misalkan, ataupun langsung ke Mandala Krida gitu-gitu. Jadi kalau nyari itu nyarinya ke sana gitu ya. Iya. Terus juga kontak penting tadi, semua anggota keluarga kita harus punya. Kadang kalau dulu kan ada yang sering gonta-ganti nomor HP gitu ya Pak. Jangan sampai ayah nggak tahu nomor anaknya karena sering gonta-ganti nomor HP gitu-gitu. Jangan sampai. Lalu juga kita harus mempunyai nomor kontak orang-orang di kantor Bapak ataupun di sekolah si anak seperti itu. Juga keluarga yang keluarga besar kita, misalkan Bapak punya keluarga di Sleman ataupun di Bantul gitu kan, kadang bisa juga ketika nanti terjadi bencana tidak perlu mengungsi di bara ataupun di mana, tapi mengungsinya ke tempat keluarga seperti itu. Nah, perencanaan darurat untuk kelompok rentan yaitu bayi, balita, ibu hamil, menyusui, orang sakit, lansia itu juga perlu didata. Nah, di RT ini ada berapa bayi, ada berapa balita, ada berapa ibu hamil. Kalau ibu hamil kan nggak selalu ada ya, tapi kalau jadi perlu data itu perlu diupdate terus. Selanjutnya, nah ini contoh kebutuhan dasar untuk tas siaga bencana untuk 3 hari. Antara lain, tas itu berisi surat-surat penting seperti surat tanah, surat kendaraan, ijazah, akte kelahiran, dan sebagainya. Lalu pakaian paling tidak untuk 3 hari, seperti pakaian dalam, celana panjang, jaket, selimut, handuk, jas hujan jika memungkinkan. Makanan ringan yang tahan lama seperti mie instan, biskuit, abon, coklat, atau mungkin sarden gitu-gitu ya Pak ya. Air minum, lalu kotak obatan atau P3K, radio atau ponsel. Kalau
dulu sih seringnya kita mengandalkan radio, tapi kalau sekarang mungkin lebih ke handphone ya. Ya, Dan semua ada di situ. handphone sudah ada radio juga Ada gitu ya. radionya, betul. Mungkin yang lebih apa penting lagi sekarang kayak apa charger dan power bank Itu gitu lebih, ya Pak power daripada bank radio. lebih handal ya. Lalu alat bantu penerangan bisa senter, bisa lampu kepala, korek, api, lalu lilin, juga uang cash seperti tadi yang saya ceritakan. Fluid untuk alat bantu meminta pertolongan saat darurat. Ya. Lalu masker, ini buku ini dibuat kayaknya sebelum ada pandemi. Jadi memang masker itu tetap apa ya dibutuhkan ada atau tidak ada pandemi gitu loh. Kalau sekarang Apalagi sekarang selalu tersedia ya. Harus ada ya Pak. Lalu peralatan atau perlengkapan mandi. Yeah. Oke, selanjutnya. Nah, jalur evakuasi ini semua anggota setidaknya atau mengetahui jalur evakuasi baik di rumah, di luar rumah, di sebuah gedung atau di sekolah. Bisa saja ketika terjadi bencana, kakak itu lagi ada di mall, lagi nonton, itu evakuasinya harus gimana dan seperti apa harus tahu ya. Pasti kalau di gedung bertingkat nggak boleh lewat lift, harus lewat tangga darurat gitu kan. Dan biasanya sudah ada ya, biasanya sudah ada tulisannya itu. exit atau evacuation road gitu-gitu. Lalu jalur evakuasi hendaknya dibuat secara bersama. Jadi masing-masing keluarga tahu harus kemana, lewat mana gitu. Kadang kan kalau di rumah kamar anak ada di atas, kamar orang tua ada di bawah gitu-gitu. Gimana caranya biar semua selamat ketika terjadi bencana. Dan jalur evakuasi itu harus aman, tidak yang tadi ada almari ambruk gitu-gitu. Sebisa mungkin itu jalur itu tidak akan tertutup oleh reruntuhan ataupun perabot yang jatuh. Nah, perlu juga disepakati dengan tetangga. Kadang kan kalau di perkotaan gini ya Pak ya, kan jarak antar rumah tuh sangat dekat ya, berbeda dengan di tempat saya Pak. Rumah saya sini, rumah tetangga masih yang di pertigaan sana gitu-gitu masih jauh. Jadi berbeda dengan yang sini nih. Jadi ketika keluar bareng kan nanti dusel-duselan juga gitu kan Pak kalau gangnya kecil. Kayak gitu. Jadi harus disepakati dengan tetangga. Perlu disepakati juga titik kumpul baik di rumah, di lingkungan rumah kita ataupun tadi yang masyarakat di RT kita. Jadi satu akan lebih baik biasanya jadi satu gitu sih. Ataupun nanti yang tadi kita bapak di tempat kerja, ibu di pasar, anak di mana, ketika mengungsi harus kemana itu perlu disepakati biar nggak saling mencari nanti setelah bencananya usai gitu ya. Juga hendaknya aman untuk difabel, lansia, ibu hamil, anak-anak dan orang berkebutuhan khusus. Nah, kalau misalkan di rumah ada nih simbah kita yang harus didorong, siapa yang harus mendorong itu harus dibagi tugasnya juga. Siapa yang harus menggendong bayi gitu kan. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada titik kumpul. Nah, titik kumpul ini biasanya kita memilih titik kumpul di area yang terbuka, yang cukup untuk mengakomodasi katakanlah RT sini sudah atau RT aja ya mungkin Pak ya. RT sudah menyepakati titik kumpulnya di suatu tempat di lapangan katakanlah. Itu cukup untuk setidaknya warga RT situ gitu. Lalu mudah diakses oleh korban maupun penolong. Jadi ketika sudah bencananya sudah usai gitu, ketika ada yang luka ataupun
korban, itu penolong bisa dengan mudah menolong korban gitu kan. Cukup terlindungi dari jangkauan bahaya langsung ataupun tidak langsung dari bencana. Nah, ini maksudnya gini, katakanlah teman-teman yang ada di lereng Merapi, mereka kan ada itu barak pengungsian. Nah, itu harus terlindungi juga dengan dari bahaya langsung ataupun tidak langsung. Tidak langsung, yang langsung itu berupa awan panas ataupun lava gitu-gitu kayak. Tapi tidak langsungnya apa? Debu apa namanya? Seperti yang waktu kita kelut itu juga kan sampai sini ya Pak ya. Betul. Nah, itu bahaya seperti itu juga harus tempat titik kumpul itu harus terlindungi dari bahaya tidak langsungnya itu. Ataupun kalau kayak yang di Merapi itu kadang juga setelah terjadi erupsi hujan. Nah, itu kan bisa banjir lahar gitu kan. Ya. Berarti harus jauh dari sungai tempat itu biar nggak kena banjir laharnya. Selanjutnya adalah ketersediaan tempat atau naungan sementara. Ya, sebaiknya perlu juga pelatihan kayak bikin tenda gitu Pak. Tenda Mendirikan darurat. tenda? Iya. Kadang kan gini, kayak yang dulu di 2006 ya, itu kan kita nggak berani masuk rumah lagi ya, iya, betul. karena masih ada gempa susulan dan masih trauma gitu. Nah, kita udah malam, kalau mau balik masih takut, ya mau nggak mau tinggal di tenda kan. Nah, seperti itu. Untuk tendanya gimana? Bisa aja patungan di RT, urunan, ataupun apa sih kalau di tempat saya jimpitan gitu Pak. Ya. Itu masih ada gitu kan buat pengadaan tenda gitu-gitu bisa. Iya, jenis deklit yang yang mana yang biasa ataupun disepakati aja sih seperti itu mau bentuknya seperti apa gitu. Lalu mudah diakses. Lalu ada sarana komunikasi. Ya memang idealnya tempat evakuasi itu ada sumber energi juga, misalkan kayak genset ataupun apa gitu. Tapi kalau yang di sekitar kita mungkin belum ada ya, kecuali kayak yang evakuasi yang semacam Gunung Merapi itu memang barak evakuasinya itu ataupun tempat evakuasinya memang disiapkan untuk khusus, betul. Seperti itu gitu. Karena kalau gempa biasanya kita balik lagi ke rumahnya lebih cepat daripada yang kayak gunung berapi gitu ya Pak. Ketersediaan sarana pertolongan pertama, lalu ketersediaan alat transportasi, dan ketersediaan peta jalur evakuasi yang mudah dibaca dan dipahami secara cepat. Jadi misalkan nanti membuat jalur evakuasi itu harus yang jelas gitu, biar nggak membingungkan, loh ini kan utara kok ini ke sini, kok ini ke sini gitu, jangan sampai, biar nggak membingungkan. Biasanya tanda ataupun titik kumpul itu yang hijau seperti itu Pak. Jadi itu maksudnya sering lihat kan misal di gedung-gedung gitu, itu maksudnya titik kumpulnya jika terjadi bencana di situ. Biasanya penentuan itu sudah mempertimbangkan hal-hal keamanan gitu sih. Yang selanjutnya, catatan ketika keluarga terpisah saat terjadi bencana. Ya, ini perlu disepakati di mana kumpulnya, terus siapa yang harus menjemput, siapa yang harus menuju situ gitu-gitu. Yang tadi makanya ada yang di sekolah, ada yang di rumah, ada yang di tempat kerja. Itu seperti apa? Ya, ini tadi yang kita singgung sedikit. Kalau pas dul gitu, kadang-kadang lupa kita, semua ya kita yang udah yang dipersiapkan. Survival saja ya, terus sudah agak reda, terus kita punya kesempatan untuk mikir-mikir lagi. Oh iya, dulu kita sepakat bahwa kita bertemunya di sana. Kita saling mencari itu di
di mana tadi? Mandala Grida Mandala misalkan. Grida, ya. Ya, seperti itu. Terus juga perlu mencatat nomor-nomor penting termasuk kantor, sekolah, pengasuh, apalagi Wali ya, kelas. wali kelas gitu. Ya, ya. Seperti itu. Yang selanjutnya, ya rencana bersama atau RT, RW ataupun komunitas. Jadi akan lebih baik kalau keluarga juga mempunyai rencana, RT, RW atau komunitas juga punya rencana bersama, meliputi jalur evakuasi. Perlu disepakati bersama jalur evakuasinya mau kemana dan menuju titik kumpul mana. Katakanlah dari sini mau kumpulnya ke Balai Yasa, berarti kan di sini ke selatan lalu ke barat. Yang rumahnya di sana berarti langsung ke selatan langsung, gitu-gitu kan. Perlu disepakati bersama. Lalu titik kumpulnya apakah yang paling dekat mana, ataupun lapangan atau balai RT RW jika memungkinkan gitu, jika dirasa aman. Pembagian tugas ya, yang tadi ketika sudah sudah evakuasi semua, ternyata ada yang luka. Oh, Pak dokternya bisa tolong nggak ini dengan dengan peralatan yang kita punya. Terus yang masak siapa dan sebagainya. Mitigasi. Nah, mitigasi ini contohnya adalah kerja bakti rutin, terus pemangkasan ranting pohon biar kalau musim hujan kadang kan ada yang kena angin terus nimpa rumah tetangga gitu-gitu kan, jadi ini juga listrik. Kan ya pengelolaan sampah juga biar nggak terjadi banjir dan got mampet dan sebagainya. Dan melibatkan semua anggota komunitas, baik tua atau muda, pria, wanita, ataupun anak-anak. Saya rasa ini cukup, Pak. Oh, begitu? Baik. Ya. Iya, betul. Jadi terima kasih Mbak Sinta. Jadi sangat lengkap tadi kita coba menjelajahi hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menyiagakan diri sebagai langkah antisipasi. Ya sekali lagi tadi amit-amit kalau terjadi bencana itu bencananya bagaimanapun juga akan terjadi karena kita tidak kuasa untuk mencegah melawan bencana, tapi kita bisa meminimalisir meminimalisir dampak kepada diri kita masing-masing secara khususnya atau keluarga lebih besar lagi atau tetangga sekitar kita secara umumnya. Baik, Mbak Sinta, iya, Pak. Kita hari ini ada door prize. Iya. Ada door prize. Ini mug cantik ya, ini mug ke Ngobras RW 06 Demangan, jam belajar masyarakat. Ini membagikannya gimana? Mbak Sinta memberi pertanyaan, barangkali para peserta Zoom meeting pada sore hari ini tadi menyimak. Oke. Boleh bertanya dulu, Pak? Boleh ya, Pak? Kasih silakan, pertanyaan ya, Pak ya. Boleh bertanya dulu sebelum diberi pertanyaan. Untuk apa ya? Kira-kira aplikasi apa sih yang bisa kita pasang di HP kita untuk mengetahui risiko bencana yang ada di sekitar kita? Oh, yang Google Play Store tadi ya? Ya. Yang di Google Play Store tadi ada aplikasi yang bisa kita install di HP untuk mengetahui risiko yang ada di sekitar kita. Jadi menggunakan lokasi tempat kita berada, kita bisa mendapat informasi risiko yang terdapat di lingkungan kita. Ayo, aplikasi apa tadi? Kalau tadi menyimak pasti
mungkin sudah iseng-iseng pasang, install. Karena sudah dipasang, maka bisa menjawab pertanyaan Mbak Sinta dan mendapatkan MUK Ngubras RW 06 JPM Kelurahan Demangan. Kok tidak ada ya? Belum ada yang ini ya. Jadi pertanyaannya adalah aplikasi apa yang bisa kita pasang atau download di HP kita untuk mengetahui resiko bencana yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Ini nyari informasi pakai Google bisa kok. Ayo Bapak Ibu, teman-teman. Atau itu jadi PR. Kasih clue ya. Boleh kasih clue, Apa? Pak? Boleh. Iya, karena wah, belas lali ya. Karena berhubungan dengan resiko, jadi ada kata risk. Risk, RISK ya. Ya. Risk. Anu risk gitu. Bla 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 risk. Ya. Gitu. Wah, jangan lali tenan. Oh, oke. Ya. Ya baik, sambil menanti ada yang menjawab pertanyaan tadi, ini sepertinya malah ada pertanyaan dari yang memantau, yang mengikuti pertemuan Zoom kita pada sore hari ini. Ada pertanyaan? Mungkin ada yang mau bertanya, Bapak? Oh, begitu. Iya. Ya. Jadi cukup panjang lebar dari yang dipaparkan Mbak Sinta tadi. Mungkin ada hal-hal yang hendak ditanyakan terkait keluarga tangguh. Bagaimana kita mengantisipasi, memitigasi dampak bencana, baik secara pribadi, sebagai keluarga, maupun sebagai anggota masyarakat. Ada pertanyaan? Sepertinya ada itu, Pak, yang sudah on cam. Selamat sore, Pak Bowo. Bapak, ya. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Pak. Oh, tidak kelihatan. Bisa didengar nih, Pak? Terdengar, Pak. Silakan. Oh, iya. Hanya begini, Pak. Berbagi pengalaman aja, Pak. Oh, iya. Moga, Pak. Kalau di RW kita, itu kalau bencana itu kan yang paling mungkin itu kan satu gempa. Yang kedua puting beliung. Betul. Kemarin terjadi, Pak. Kemudian yang ketiga itu kebakaran ya, Pak. Sekarang dari pengalaman yang 2006 itu kan kita sebetulnya sudah belajar nih, Pak, karena kebetulan RW 6 ini banyak juga yang menjadi korban. Iya, betul, Pak. Nah, dari pengalaman itu sebetulnya masyarakat sudah membangun rumah itu sudah ya mungkin standar minimalnya sudah tahan gempa begitu. Tetapi dari keluarga itu mungkin perlu mengetahui atau memahami konstruksi bangunan, Pak. Jadi kalau ada gempa itu tidak hanya asal lari. Jadi titik aman di rumah itu. Ya, betul. Misalnya contoh yang 2006 itu pengalaman saya itu mau lari keluar itu karena spontan, setiap orang itu spontan itu pasti ingin menyelamatkan diri begitu. Jadi kemarin itu mau keluar itu kesulitan karena
sepeda motornya pada Ambruk. tuh. Kemudian ternyata pintu yang bergetar ya karena gempa itu juga kita mau membukanya kesulitan. Bisa ya. Nah, itu menurut saya itu keluarga itu perlu memahami konstruksi bangunan itu artinya di posisi yang terkuat itu di mana gitu. Kan kalau rumah sekarang kan sudah ada tulang-tulangnya itu ya dari cor-coran itu. Iya, Pak. Kalau misalnya kalau seperti termasuk jalur kalau sudah di luar. Misalnya kalau seperti saya kalau keluar bisa keluar rumah itu lari ke kiri ada tembok tinggi, lari ke kanan ada tembok tinggi. Mungkin kalau Pak Bowo itu yang 2006 pengalamannya kalau lari ke depan itu habis ya Pak? Iya. Dan di ronda aja habis gitu ya. Jadi kalau Panjang pas itu ya mungkin habis juga begitu. Jadi, nah itu walaupun itu karena itu itu kan milik tetangga ya, kita kan nggak bisa itu kok temboknya kok tinggi nanti kalau ada gempa saya lari bisa membahayakan saya. Tetapi di keluarga itu menurut saya itu perlu memahami itu seandainya terjadi gempa itu seperti itu harus dipahami begitu. Ya. Jangan sampai kita titik kumpulnya di yang disepakati RB itu titik kumpulnya itu misalnya di Balai Yasa, kita lari ke sana mungkin belum sampai ke sana sudah habis Pak. Kalau saya misalnya seperti Jenderal Pirso sendiri itu tingginya mungkin 4 meter, 5 meter itu sama aja itu Pak. Jadi itu untuk mengenali untuk yang ini konstruksi bangunan. Nah, kemudian kalau untuk yang misalnya bencana Pak, kebakaran itu. Kalau saya melihat itu mobil pemadam kebakaran itu kan ukurannya besar ya Pak. Iya. Rata-rata besar Pak. Besar. Dan kita itu hanya mengandalkan itu, jadi mobil pemadam kebakaran. Sementara rumahnya itu semuanya gandeng Pak. Di RT 20 itu gandeng-gandeng. Nah, itu saya tidak melihat misalnya kalau misalnya di sini ada PAM gitu, ada hidran gitu ya Pak ya. Dan begitu. Kalau tidak ada mungkin ada pelatihan bagaimana cara mengatasi jika terjadi sesuatu seperti itu. Jadi kalau di kampung itu kalau ada rumah kebakaran supaya tidak merembet itu memang malah justru dirobohkan itu. Tapi kalau di sini kalau tidak ada pemahaman yang sama, yang punya rumah kan dirobohkan nanti. Ya Pak ya. Siapa tahu apinya bisa mati, padahal kalau nggak mati ya nanti berderet-deret rumah kan terbakar. Nah, ini kan perlu pemahaman yang sama gitu. Dan syukur misalnya bisa membuat pencegahan untuk kebakaran itu semuanya memahami begitu. Jadi misalnya kalau seperti di kita kan walaupun sudah dilarang membakar sampah, kita sudah dilarang membakar sampah, itu solusi Pak. Masih ada yang bakar sampah ya Bapak ya. Dari aroma dan debunya itu masih beberapa hari ini masih ada begitu. Ya mungkin yang membakar sampah punya lahan luas gitu bisa untuk bakar, tapi sebetulnya itu menurut saya sangat berisiko dan itu perlu dipahami bersama oleh lingkungan di situ. Mungkin hanya begitu, mungkin ditambahi. Terima kasih ini Pak Nur Cahyo membawa nostalgia 2006 Pak ya. Jadi memang tadi disinggung sedikit oleh Mbak Sinta penempatan barang-barang lah ini yang dicontohkan oleh Pak Nur Cahyo adalah sepeda motor itu roboh neng ngarep lawang jadi kita nggak bisa keluar gitu ya. Sepertinya kita sudah ada chat itu bisa dibantu dibuka.
Oh, ada yang jawab. Ada Itu yang dari menjawab? siapa itu? Iya, ternyata ada yang menjawab. Bulis. Bulis dari Ibu Lis menjawab. iya, tapi dari chat, Pak. Pakai chat. Oh, oh. Iya, Dari sini jawabannya tidak adalah dibaca ya? kurang terbaca. Bisa dibantu? Oh, Oh, iya. Inarisk. Aplikasi Inarisk. Jadi INARISK ya, itu Iya. yang mengingatkan kita semua barangkali hendak iseng-iseng menginstal di HP. Yeah. Baik, kita terpaksa harus menyudahi pertemuan pada sore hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Mbak Sinta yang saat kesempatan kali ini boleh panjang lebar menyampaikan hal-hal yang bisa kita lakukan untuk kita menjadi keluarga tangguh bencana. Ya. Kita rutin menyadari bahwa kita berada di lingkungan yang rawan terjadi bencana, dan bencana itu cepat atau lambat akan ada kejadian, amit-amit, tapi itu akan kejadian. Jadi kita senantiasa menyadari itu akan menjadi pribadi-pribadi yang tangguh bencana. Sekali lagi, ini Bu Lis akan kami hubungi nanti untuk door prize-nya. Muk cantik ngobras RW 06. Dan kita yang tadi yang memberi iya, tanggapan tentu tadi, saja Pak. Pak Nur Cahyo yang sharing membawa kita bernostalgia sebentar tadi juga akan kami caosi muknya. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya dalam pertemuan dalam acara Ngobras RW 06 pada sore hari ini. Kita akan ketemu lagi pada acara Ngobras RW 06 berikutnya sebagai bagian dari jam belajar masyarakat. Kita akan kembali belajar untuk hal lain ya. Jadi bukan hanya belajar mata pelajaran, kita juga belajar banyak hal-hal lain yang mencerdaskan kita secara pribadi maupun secara masyarakat. Jadi sampai jumpa pada acara Ngobras RW 06 berikutnya. Selamat sore, sampai jumpa. Oh, mau foto, oke. Ya, ada permintaan kita mau foto. Mohon dinyalakan videonya semua. Kita akan gelar foto supaya tidak dikira ini acaranya abal-abal. Memang ada pesertanya, pesertanya orang beneran. Mari dinyalakan sebentar saja nanti videonya dinyalakan, wajahnya kelihatan, bukan hanya nama, ya lenggah. Sip. Studio 2 belum nyala itu, Mas Operator. Sudah nyala? Oke, berarti di screenshot ya. Oke, dihitung enggak? Dihitung ya. 3, 2, 1, cepret. Nah, ada yang tanda V, ada yang pegang pipi. Iya. Sekali lagi, terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa. Ya, terima kasih.